COVID ataupun negatif. Saya tidak sebut positif ataupun negatif, enggak. Saya hanya mengatakan yang saya rasa, saya ini segar. Emang betul yang saya rasa, saya segar. Nah, bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID. Saya katakan saya sehat, saya bohong. Jadi maksud saya begini Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Habib menyayangkan ya bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong ya. Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan di saat di Rumah Sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai karena indikasi COVID-nya ada. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib tadi sampaikan bahwa waktu di Rumah Sakit Umi itu antigennya sudah positif ya, dan kemudian indikasi COVID-nya juga ada. Ya artinya memang tidak sehat. Ini yang harus kita antisipasi. Ini penting. Kenapa? Karena saya harus memutus rantai penularan. Sidang kasus tes swab palsu Rizik Syihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 14 April 2021 kemarin dengan agenda pemeriksaan saksi. Selain Rizik, dua terdakwa lain dalam kasus ini adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor, Andi Tatat, serta menantu Rizik, Hanif Alatas. Ada 5 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, satu diantaranya adalah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor. Namun, persidangan tersebut berlangsung panas karena terjadi perdebatan antara Rizik Syihab dengan Bima Arya. Dalam kesaksiannya, Bima Arya mengaku tidak pernah menerima hasil tes swab yang dilakukan oleh Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Sebaliknya, ia justru menerima surat dari Rizik Syihab yang menyatakan tidak berkenan untuk mengungkap hasil tes swab. Bima Arya menuturkan awalnya pada Kamis 26 November 2020 lalu, ia meminta Rizik Syihab untuk menjalani tes swab guna memastikan kondisi kesehatan mantan pemimpin FPI tersebut. Saat itu, Rizik diketahui memiliki kontak erat dengan orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19, satu diantaranya adalah Wali Kota Depok Muhammad Idris. Kemudian pada Jumat 27 November 2020, Bima mendapat kabar bahwa Rizik telah mengikuti tes swab tanpa sepengetahuan Andi Tatat. Ia pun memerintahkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor untuk mendatangi Rumah Sakit Umi guna melakukan tes swab yang kemudian ditolak oleh keluarga Rizik. Bima justru mendapat surat dari Rizik pada keesokan harinya yang berisi keberatan Rizik untuk melaporkan hasil tes swab. Menanggapi hal ini, Rizik Syihab mencecar Bima soal keputusan melaporkan kasus tes swab tersebut ke polisi. Padahal menurut Rizik, hasil tes swab tersebut memang belum dikeluarkan oleh pihak Mercy yang melakukan tes. Menurutnya, Rumah Sakit Umi sudah mengatakan bahwa tes swab telah dilakukan dan masih menunggu hasilnya selama kurang lebih 2 hari. Ia pun mempertanyakan mengapa Bima Arya terburu-buru melapor ke polisi, bukan mengambil tindakan peringatan pada Rumah Sakit Umi terlebih dahulu. Padahal, menurut Rizik, Bima memiliki banyak kenalan Habib yang bisa menjembatani agar menggelar pertemuan supaya kasus ini tidak dibawa ke ranah pidana. Menjawab hal tersebut, Bima mengaku tidak memiliki motivasi apapun dengan membawa kasus ini ke ranah pidana. Namun yang terjadi selanjutnya perdebatan pun kian memanas, baik Rizik maupun Bima kemudian menuding satu sama lain dengan kata bohong. Awalnya, Rizik menjelaskan alasannya ingin pulang dari Rumah Sakit Umi pada Sabtu 28 November lalu karena dirinya merasa bugar. Namun Bima mengatakan bahwa Rizik telah berbohong. Hal itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Bima yang Rizik ketahui. Rizik pun mengkonfrontasi hal itu ke Bima Arya. Rizik kemudian terus-menerus mendesak Bima Arya soal BAP tersebut dan menanyakan alasan mengapa Bima menyebutnya berbohong. Menurut Bima, kala itu dirinya ditanya penyidik terkait kondisi Rizik Syihab saat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Lantas dalam BAP-nya, Bima menjawab bahwa yang Rizik sampaikan tidak sesuai dengan fakta di rumah sakit. Mendengar penjelasan Bima Arya, Rizik merasa kesal dan menudingnya melakukan pembohongan. Dalam persidangan, Rizik Syihab juga sampai menyinggung sejumlah pendukung Bima Arya dalam Pilkada Kota Bogor beberapa waktu lalu. Rizik menyebut bahwa Bima Arya didukung oleh Habib Mahdi Assegaf yang merupakan muridnya dan juga Muhammad Husni Tamrin atau dikenal dengan Habib Tam yang dianggap sebagai orang tuanya. Atas hal ini, mantan pimpinan FPI tersebut merasa memiliki kedekatan dengan Bima Arya, sehingga menurutnya kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat berakhir damai. Seusai memberikan kesaksian dalam persidangan lanjutan kasus tes swab Rizik Syihab, nama Bima Arya sempat menjadi trending topik Twitter Indonesia.
Sejumlah pengikut Rizik Syihab tampak tak terima dengan kesaksian Bima Arya di persidangan. Beberapa warganet membahas sikap Bima Arya yang dinilai terlalu memojokkan Rizik Syihab. Bukan hanya itu, mereka bahkan membandingkan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan lain yang tidak dipermasalahkan. Namun dalam cuitannya di akun Twitter pribadi miliknya, Bima Arya menegaskan bahwa tindakannya ini semata-mata untuk melindungi warganya dari penularan COVID-19. Ia juga menyayangkan dengan sikap pihak Rumah Sakit Umi yang tidak kooperatif sejak awal. Bima Arya menuliskan, apabila Rumah Sakit Umi kooperatif sejak awal, maka kasus pidana ini tidak pernah terjadi hingga ke pengadilan. Proses peradilan terhadap Rizik Syihab soal tes swab palsu masih bergulir hingga kini. Sejumlah drama dan perdebatan panas pun dipertontonkan dalam persidangan. Aksi saling tuding hingga alasan pengambilan langkah hukum pun dipertanyakan. Kita nantikan bagaimana akhir dari kasus ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.